Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, shalom. 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 Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin, haleluya, luar biasa. Mari saudara untuk bangkit berdiri. Yang merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan satu minggu ini boleh lambaikan kedua tanganmu. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur Tuhan untuk satu minggu ini Tuhan. Penyertaan-Mu tak pernah Tuhan meninggalkan kami Tuhan. Berkat-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Maka pagi hari ini kami ingin meninggikan, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap tubuh dan roh kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak disembah di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Bertatalah di setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah. Ini setiap kami Tuhan, memberikan hati ini ku berserah. Oh haleluya. Dengan penuh kasih sayang. Oh biarkan Tuhan, biarkan kami menyembah-Mu. Haleluya. Biar kami menyembah-Mu Tuhan. Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak
mengasihi kami Tuhan. Dan kami angkat tangan kami berserah. Oh, kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Lebih lagi, haleluya. Walau tak dengan puisi yang indah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku lebih lagi, biarkan walau tak dengan puisi yang indah, memberikan hati ini berserah dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan katakan dengan biarkanlah menyembah walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku sekali lagi, lebih lagi katakan biarkanlah menyembah-Mu Tuhan, walau tak dengan puisi dengan segenap hati dan jiwa roh kami, biarkanlah kami menyembah-Mu Yesus, memberikan hati ini pagi hari ini kami berserah Tuhan dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Oh, penuhnya kasih sayang kami, penuh kasih sayang. Katakan sama-sama saudara, biarkan Tuhan aku percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan disembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kelepasan Tuhan.
Yang tidak menemukan jalan keluar, Kau berikan jalan keluar Tuhan, melalui penyembahan itu. Ucapan syukur kami Tuhan, bukan dengan puisi yang indah atau kata-kata yang indah, tapi dari dalam hati kami mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Ku sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Panjang dan lebar kasih-Mu, panjang dan lebar kasih-Mu bagi setiap kami rasakan penyertaan-Mu Tuhan, tak pernah habis, tak pernah habis. Pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat. Haleluya, oh haleluya. Kami mengangkat tangan kami mengangkat tangan kami. Oh tinggikan nama-Mu Yesus, tinggikan nama-Mu. Ajaib,
yang hebat, Tuhan yang ajaib yang ada di hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Mari jemaat GGPI yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan Amin. amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Lebih lagi saudara, lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Saudara percaya ketika datang ke tempat ini, kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan roh kita. Apapun yang kita alami hari ini, Tuhan berikan jalan keluar, amin. Apapun penyakit yang kita alami hari ini, Tuhan berikan kesembuhan, amin. Ada sorak-sorai kemenangan, lambaikan kedua tanganmu, berikan tepuk tangan sekali lagi. Katakan haleluya. Sorak-sorai kemenangan terjadi di tempat ini, Tuhan. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Amin. Hidup baru Kau beri, Kau telah merataku, amin, jadi tarian. Yes, Kau hapus Segala dosa dan masa laluku. katakan Kini ku jadi lebih dari apa? dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sebab kemenangan berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kita mau katakan Kau telah merataku. oh menjadi tari-tarian. Kau hapus Hapus segala dosa dan masa laluku. karena kita sekarang apa? Jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sama-sama. Lebih lagi katakan lagi katakan dengan iman saudara kita jadi lebih dari pemenang pagi hari ini. Wow.
sudah. Sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang memberi kita kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Saudara percaya, saudara, Tuhan Yesus pagi hari ini memberikan kita kemenangan. Amin. Amin. Percaya saudara, mari kita katakan ini lebih lagi. Saya percaya setiap kita bisa lebih lagi. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Mari lebih lagi katakan, Tuhan, Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Sebab Dia apa saudara? Perlindungan, Dia pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan, ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Haleluya, karena kita miliki Tuhan yang setia, Dia perlindungan kita dan pengharapan kita. Amin saudara. Mari lebih lagi kita mau mengangkat pujian ini saudara. Karena kita percaya dengan segenap hati kita di tempat ini, maka Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan menyatakan kemenangan pagi hari ini dan terjadi untuk setiap kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih
kesembuhan terjadi bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah mulut dan hati kami memuji-Mu Tuhan. Kalau sebentar biarlah sebagian kecil dari harta kami juga menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami persembahkan Tuhan. Persembahan sedikit yang kami miliki, tapi Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, persembahan yang dilakukan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan memberkati banyak orang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berikan yang terbaik pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure. Saya ingin memberitahukan bahwa Ibu Gembala dan Pak Dani berhalangan hadir bersama kita karena berhubungan dengan sakitnya dari ayahnya Pak Dani. Ibu Gembala dan Pak Dani beserta anak-anaknya sedang berada di Bandung, lebih tepatnya di Sumedang, karena ayahnya Pak Dani sedang mengalami pendarahan di otak dan juga ada kebocoran di jantungnya. Mungkin saudara belum tahu, jadi saya beritahu. Jadi memang sampai hari ini masih dirawat dan masih tetap didoakan. Tidak masuk ruang ICU, tapi ada di ruang rawat inap biasa. Tapi satu hal yang bisa kita tarik, saya dengar dari Ibu Gembala, satu hal yang bisa kita pelajari dari sakitnya ayahnya Pak Dani ini, seluruh keluarga yang tadinya ada di mana-mana, Pak Dani di Tangerang, ada yang di Bandung, ada yang di Sumedang, jadi kurang komunikasi yang baik. Akhirnya saat orang tuanya sakit bisa ketemu sama-sama, bisa berkumpul, bisa saling berbicara, bisa saling terbuka, dan banyak hati yang dipulihkan di dalam hubungan saudaranya. Ya, puji Tuhan, mari tetap kita berdoa buat ayahnya Pak Dani, biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Raja yang sudah hadir, yang akan memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, mari saya silakan Pastor Raja. Tuhan memberkati.
Come, let's pray. Mari kita berdoa. Father God, we say thank you, Lord. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Thank you for the blessed Holy Sunday. Terima kasih atas hari Minggumu yang kudus. We can gather here and Kami boleh celebrate berkumpul dan merayakan the goodness of Lord Jesus Christ. kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Thank you for your Son Jesus. Terima kasih atas putramu. Because Yesus. of your Son, Karena putramu, we get it all the spiritual blessing, segala berkat rohani kami peroleh. material blessing, Juga berkat materi and physical blessing. dan juga berkat jasmani. And thank you for the joyful life, Dan terima kasih atas hidup yang penuh sukacita. because your Son gave everything according to the word of God. Karena putramu lah yang menganugerahkan segalanya menurut firman-Mu. Therefore, we celebrate the goodness of God Oleh this morning. karenanya kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Father, send your word. Kirimkan firman-Mu Bapa. Your word is a real and a reality in Karena our life. firman-Mu itulah yang menjadi realita dan kebenaran dalam hidup Your kami. word can encouraging. Firman-Mu lah yang dapat membesarkan hati Your kami. word can strengthening. Firman-Mu lah yang akan menguduskan kami. Therefore, Oleh karenanya talk to us, Father. bicara kepada setiap kami Bapa. We are your people Kami adalah umat-Mu and you are our dan God. Engkau adalah Bapa kami. Therefore, Oleh karenanya all the time, senantiasa with a heart of gratitude, dengan hati bersyukur we say, kami ucapkan we love you, Abba. kami mengasihi-Mu We Bapa. love you, Abba. Kami mengasihi-Mu Aba. Bless, bless, bless. Berkati, berkati Your name will be glorified. supaya nama-Mu saja yang dimuliakan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Everyone believes this. Semua orang yang percaya katakan. Amen. Amin. Amen. 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 First of all, I say thank you very much to the Lord. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan. And second, I say thank you very much for the local church pastors Dan, and leaders. dan kedua kami ucapkan terima kasih pada para gembala gereja setempat juga penatua. And also all the believers attend for morning service. Dan juga semua Anda yang hadir untuk menghadiri ibadah pagi The ini. name of God will be glorified. Nama Tuhan saja yang akan kita muliakan. So we don't want to waste our time. Jadi tidak perlu buang-buang waktu lagi. So this morning, the church pastor gave me the topic called must Yeah. speak about tabernacle. Ya, gembala saudara mengamanatkan supaya kami membahas tentang tabernakel ya. So this is one of the huge subject in the Old Testament. Sesungguhnya tabernakel atau kemah suci adalah suatu topik yang sangat-sangat besar dalam perjanjian lama. So all the tabernacle all talk about one person, that is our Lord Jesus Christ. Tapi jangan keliru, kemah suci dalam perjanjian lama itu adalah suatu simbol, suatu lambang yang akan membahas Tuhan kita Yesus Kristus. Because all the reality come to fulfill in the New Testament in our Lord Jesus Christ's life. Sebab saudara ingat ya, segala sesuatu yang diberitakan dalam perjanjian lama itu sudah digenapkan pada diri Yesus Kristus. Because this is a huge subject, Dan karena topik ini sangat luas and also in the tabernacle, dan juga dalam kemah suci, many furnitures, many things available in the tabernacle. banyak hal, banyak perabot yang disediakan dalam kemah suci. So I cannot touch individually one by one because of time. Nah, jadi karena waktu yang terbatas tidak mungkin kami membahas satu persatu. But I selected one specific the things for you. Ya, tapi akan kita pilihkan satu hal yang paling utama di dalam kemah suci. Ya. Let me open our Bible. Mari kita buka Alkitab kita. Exodus chapter 25. Keluaran 25. Exodus 25. Keluaran 25. If you read Exodus 25, Kalau saudara baca Keluaran 25, here God spoke to Moses in the mountain how to build the tabernacle. di Gunung Sinai, Allah sudah berfirman kepada Musa bagaimana cara membangun kemah suci. Before
God want to give the pattern to Moses, sebelum Allah memberikan pola untuk membangun kemah suci ini, a few things you and I must understand. ada beberapa hal yang kita harus pahami dulu. Our God is a speaking God, Allah kita adalah Allah yang senantiasa berfirman, and saudara. all the time He want to communicate with us. Karena senantiasa Allah kita ingin berkomunikasi kepada kita. So before God want to communicate, Jadi sebelum Allah ingin berkomunikasi dengan kita, God want to well prepared our heart, our mind, and our body. ya Allah ingin mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita. So preparation is very, very important before the tabernacle God want to build. Jadi sebelum kemah suci dibangun, persiapan itu sangat-sangat penting. Let me open the Bible. Kita buka Alkitab kita, See how the preparation take place. kita akan melihat bagaimana persiapan harus dilakukan. Exodus 24. Kejadian 24, Exodus 24, Kejadian 24, verse 15 and 16. ayat 15 dan 16. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Amen. If you read the Bible, Kalau saudara baca dengan teliti, here, before God want to give the pattern of tabernacle, sebelum memberikan pola tentang kemah suci itu, first God get ready Moses' heart, mind, and body. ya Allah harus mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuhnya Musa dulu. Because Sebab this is very important. ini sangat penting. Because this is the future is Son Jesus Christ incarnation in this earth. Ya, karena ini semua melambangkan bagaimana putra Allah sendiri suatu hari nanti beribu-ribu tahun kemudian akan berinkarnasi So menjadi before manusia. the important things, God want to pre-plan and prepare Moses. Nah, jadi untuk hal yang sangat penting ini Allah mau mempersiapkan Musa dengan baik. Here the Bible record. Di sini Alkitab mencatat, First, if God really want to talk to us, you and I need patience and perseverance. ya, jadi jelas di sini ya, kalau kita menghendaki Tuhan berkomunikasi dengan kita, kita sendiri harus sabar, harus tekun. But unfortunately, you and I always looking instant. Sayangnya, kebiasaan kita di budaya modern ini adalah mencari segala sesuatu yang serba instan, bukan? But not like that. Padahal cara kerja Tuhan bukan begitu, saudara. God always patient and perseverance. Allah selalu menuntut kesabaran dan ketekunan kita. Before the important things, He want to discipline and He want to put it in order and system. Ya, sebelum dia mengkomunikasikan sesuatu kepada kita, dia mau kita belajar teratur, belajar hidup berdisiplin. Here the Bible says, Di sini Alkitab mengatakan, when Moses in the mountain, waktu di Gunung Sinai, 6 days God silent, God never talk. Musa harus menunggu 6 hari lamanya sebelum Allah berfirman. But if you and I, Bagaimana kalau saudara dan saya? someone invite you, someone want to talk to you, but never talk. Ya, bagaimana kalau saudara diundang oleh seseorang dan saudara menunggu dia tidak bicara juga? Gimana? If one day it's okay. Kalau 1 hari mungkin kita masih sabar ya. But here Bible record, Tapi Alkitab mencatat di sini 6 days God silent. 6 hari lamanya Allah tetap diam saja. So my brother, my sister, Jadi saudara-saudari terkasih, before God really want to reveal His divine glory, ya sebelum Allah menyatakan kemuliaannya yang ilahi, first God want to know whether we are patient or not. ya pertama-tama
Tuhan ingin tahu apakah kita sabar atau tidak. Because Moses have a lot of the experience how God talked to him. Sebab Musa sudah banyak pengalaman sebelum-sebelumnya bagaimana Allah berfirman kepadanya. When first time God spoke to Moses at the burning bush. Ya, kita ingat ya bahwa Allah pertama kali berfirman kepada Musa adalah di semak yang menyala tapi tidak That is the terbakar. first time experience in Moses' life. Itulah pengalaman pertama dalam hidup Musa, dia berjumpa dengan When he Tuhan. come closer to the burning bush, Ya, semakin dia mendekati semak yang menyala itu, God revealed his heart to him. baru Tuhan menyatakan isi hatinya What kepada Tuhan. Moses want to do, how he want to do is mission work. Ya, dan apa yang Tuhan kehendaki Musa lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Karena itulah misinya Musa But dari Tuhan. here, this is the second part of Moses' mission, how to do tabernacle. Dan di sini kita membaca misi yang kedua dari Musa, yaitu bagaimana membangun kemah suci. But if you read the Bible very carefully, Tapi kalau saudara baca dengan teliti, God want to give everything design, pattern, and blueprint. ya, segala sesuatu yang Allah anugerahkan itu ada polanya, ada cetak birunya. Let me read the bukan Bible. sembarangan. Let me read the Bible. Kita baca Alkitab kita, Exodus 25, Keluaran 25 verse 9. ayat 9. Hmm. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh, kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. See, here the Bible record, Jadi di sini jelas sekali Alkitab mencatat, this is a blueprint. beginilah cetak biru, This is a pattern. This is a design of Holy God. beginilah pola yang Allah berikan kepada Musa. Before God want to show this blueprint, Dan sebelum cetak birunya ini ditunjukkan oleh Allah, what is the heart of God? bagaimana isi hati Allah? Verse 8. Ayat 8. Hmm. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Amen. Amen. Here God reveal the purpose of tabernacle. Di sini jelas sekali Tuhan nyatakan apa tujuan kemah suci itu dibangun. This is the purpose. Inilah tujuan Why kemah God suci want to dibangun. build the tabernacle? Kenapa Tuhan mau bangsanya itu membangun kemah suci? The main reason, Alasan utamanya adalah God want to dwelling in the midst of people. Allah ingin berdiam di tengah-tengah kita. See, my brother, my sister, Saudara-saudari terkasih, before the building, sebelum bangunan gereja, before the tabernacle, sebelum bangunan kemah suci, God desire, Allah sudah berkehendak. God want to dwelling in the midst of us. Allah berkehendak berdiam di tengah-tengah kita. If a God really want to dwelling in the midst of us, Dan kalau kita mengharapkan Allah benar-benar berdiam di tengah-tengah kita, you and I need a patience and perseverance. kita semua butuh kesabaran dan ketekunan. Without patience and perseverance, Sebab tanpa kesabaran dan ketekunan, you and I cannot sense the presence of God or the power of God. Anda dan saya tidak akan merasakan kehadiran Allah apalagi kuasanya. Beginning Bible record, Pada awalnya Alkitab sudah mencatat God called Moses, come to mountain, I want to talk to you. Allah memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai karena So, Allah ingin berfirman. At the mountain, Dan di Gunung Sinai 6 days God trial whether Moses got a patience or perseverance. ya 6 hari Tuhan menguji apakah Musa sabar dan tekun menantikan. After tested, Setelah diuji, Moses proved, yes, he got a patience and perseverance. terbuktilah bahwa Musa memang sabar dan tekun And the menantikan. Bible record, Dan Alkitab mencatat on the 7th day, pada God spoke to hari him. ke-7
barulah Allah berfirman kepadanya. If you read the Bible, Kalau saudara baca dengan then teliti, God reveal his heart barulah Allah menyingkapkan isi hatinya how to build the tabernacle. dan memberikan cetak biru bagaimana cara membangun kemah suci. So in the tabernacle, Jadi di dalam kemah suci, what kind of the things provided, what kind of the things inside the tabernacle? ya perabotan apa yang harus tersedia di dalam kemah suci itu? If you read the Bible, Kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, 6 things God put it inside the tabernacle. ada 6 perabot yang Allah kehendaki tersedia di dalam kemah suci. Because my time is limited, I only show a few things. After that, I come to speak one specific things, Ark of Covenant. Ya, karena waktunya terbatas, kita tidak akan membahas keseluruhan 6 perabot ini. Okay, let Melainkan me see kita one akan by one. fokus. Kita lihat satu persatu ya. Exodus 25, Keluaran 25 verse 10. ayat 10. Mm. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Okay, this is a Ark of Covenant. Inilah tabut perjanjian Allah. Then the second furniture, Perabot yang kedua, Exodus 25, verse 23. Kejadian 25 ayat 23. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. So, first is the Ark of Covenant. Jadi perabot utama adalah tabut perjanjian. Second, sober of table. Perabot kedua adalah meja roti sajian. And number 3, Dan ketiga, Exodus 25, 31. Keluaran 25 ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras. If you read dengan the kandil Bible, itu. the third item is a golden candle. Nah, jadi perabot ketiga adalah kandil dari emas. Then number 4, Dan keempat, Exodus 37, Keluaran 37 verse 1 and 2. ayat 1 dan 2. Keluaran 37 ayat 1. Exodus 27, verse 1 and 2. Keluaran 27 ayat 1 dan 2. Haruslah engkau membuat mesbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mesbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mesbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Amen. Here the Bible talk about the altar. Nah, jadi di sini perabot keempat adalah mesbah ya. Number 5, Dan kelima, Exodus 30, Keluaran- verse 1 and 2. Keluaran 30 ayat 1 dan 2. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Verse 30, verse 1 and 2. ayat 1 dan 2. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu. This is a golden incense place. Ini adalah mesbah untuk tempat ukupan. And lastly, Dan yang terakhir, Exodus 30, Keluaran 30 verse 18. ayat 18. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mesbah. Dan kau taruhlah air ke dalamnya. Amen. If you read the Bible, Jadi kalau Anda membaca dengan teliti, this is the 6 things God want to give a pattern, a design to Moses. inilah cetak biru atau pola tentang perabot-perabot yang harus ada dalam kemah suci. God gives step by step. Dan semuanya ini Allah berikan selangkah demi selangkah. If you read the Bible, Kalau Anda baca dengan teliti, when God gave this pattern to Moses, waktu Allah memberikan pola ini kepada Musa, nobody knows. tidak ada yang tahu. Only God and Moses only know. Hanya Allah dan Musa yang tahu pola ini. Just now when we read the scripture all, Ya, waktu kita membaca bacaan-bacaan tadi, the first thing, second, third,
fourth, fifth, and sixth. Bagaimana kita Allah menyuruh membuat 6 perabot dalam kemah suci. Everything God talked to him at the mountain. Ya, semuanya itu dijelaskan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. So Moses saw the design, the pattern, how to do the tabernacle. Jadi Musa diperlihatkan bagaimana rancangannya perabot itu, bagaimana ukurannya supaya dia buat. See, before started, Jadi sebelum memulai, God give the pattern, design very carefully and very specifically. ya Allah sudah memberikan rancangan yang sangat spesifik dan detail. Amen. Why God want to give specific and details? Kenapa Allah mau memberikan yang spesifik dan detail? The main key, God want to dwelling with us. Jangan lupa tujuan kemah suci itu dibangun adalah karena dia mau berdiam di tengah-tengah kita. Amin. All the 6 things talk about our Lord Jesus Christ. Ya, dan semua 6 perabot itu adalah simbol yang melambangkan Yesus Kristus So Tuhan kita. all the Old Testament, God, Jesus fulfill in the New Testament. Itulah sebabnya Yesus sendiri mengklaim ya, segala sesuatu yang di dalam perjanjian lama, akulah yang menggenapkannya. So now I want to talk about only one specific thing, Ark of Covenant. Among the 6, I only talk one. Jadi di antara 6 perabot yang harus ada dalam kemah suci, kita hanya akan fokus kepada satu perabot yaitu tabut perjanjian. Amen. The first one I want to talk about Ark of Covenant. Jadi kita akan fokus kepada tabut perjanjian. In the Bible, Dalam Alkitab, Ark of Covenant tabut perjanjian talk about 3 category. bicara tentang 3 kategori. Ark of Covenant talk about 3 category. Tabut perjanjian bicara tentang 3 kategori. The word appeared in the Bible, Genesis chapter 6 verse 24. Dalam Kejadian 6 ayat 24, If you read the Bible, kalau kita baca, Bible call Ark Noah's Ark. ya kita pertama kali membaca tabut itu diterjemahkan oleh LAI sebagai bahtera, bahteranya Nuh. Amen. So the first time the word come Ark in the Noah's Ark. Ya, jadi kata tabut pertama kalinya diterjemahkan oleh LAI sebagai bahtera, yaitu waktu kita membaca tentang bahtera Nuh. Here the Ark of Noah talk about the judgment of the water. Ya, bahtera Nuh kita tahu itu membahas tentang penghakiman dengan air bah, bukan? Because of the, the ungodly people, God want to judgment, God asked him to build the Ark of Noah. Ya, karena pada zaman Nuh orang-orang di dunia itu begitu fasiknya, Allah ingin menghakimi mereka, maka Allah menyuruh Nuh membangun bahtera dulu. So the first time the Bible record the Ark of Noah floating in the sea or water. Dan kita sudah tahu ya bahwa bagaimana kisahnya bahtera Nuh itu berlayar terapung di atas air bah. And also Dan juga the second thing, Ark, Moses' Ark. yang kedua kali LAI menggunakan kata tabut, yaitu tabut yang dibuat oleh Musa. Exodus chapter 2 verse 3, 4, 5. Keluaran 2 ayat 3, 4, dan 5. If you read the Bible, Kalau Anda baca dengan teliti, when Moses born that moment, waktu Musa lahir, King Firaun want to kill all the male baby boy. ya Raja Firaun ingin semua anak laki yang lahir dibunuh, bukan? But that moment, Pada momen itu, Moses' mom do it one Ark want to protect Moses. nah pada saat itulah ibunya Musa membuat tabut
ya untuk melindungi Musa So dari kematian. this one also protected in the water. Sehingga Musa pun terlindung di dalam tabut itu walaupun terapung di atas sungai Nil. Amen. So number one, Noah's ark protect by Noah. Jadi kata pertama yang digunakan LAI adalah bahtera, yaitu bahtera Nuh For protection, for judgment, for Noah's life. ya untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam bahtera itu ya. And second, Moses protected in the Nile River. Dan kedua, Musa terlindung di dalam keranjang yang dibuatkan oleh ibunya terapung di sungai Nil. And third, Dan ketiga, God's ark or the covenant. Allah menyuruh Musa membuat yang sekarang LAI terjemahkan sebagai tabut perjanjian. If you read the Bible, Kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, when Joshua want to depart from the river Jordan, here the Bible record the ark of covenant. When the priest touch the river Jordan, the water depart. ya kalau kita baca di kisah Yosua ya, waktu dia harus menyeberangi sungai Yordan, dia harus menunggu para imam mengangkut tabut perjanjian Allah menyeberang dulu. Let we read the Bible. Kita baca ya, Let we read the Bible. kita baca Joshua kitab Yosua. Okay, Joshua chapter 3, Bab 3 ya, Yosua 3 verse 15. ayat 15. If you read the Bible Kalau- Bible record. Ya, kalau saudara baca dengan teliti ada tercatat di sini. You can read Ya, the Bible. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam sungai. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Okay, if you read the Bible in here, Jadi kalau saudara baca dengan teliti, three different type of ark. jadi ada 3 jenis tabut yang berbeda. Three ark involved in the water. Ya, 3 jenis tabut yang harus melindungi orang yang di dalamnya terapung di atas air. Noah's ark for protection Noah. Yang pertama diterjemahkan LAI itu sebagai bahtera Nuh. Ya. Second, the ark of Moses also protected Nile River. Yang kedua adalah keranjang yang dibuatkan oleh ibu Musa di mana Musa terlindung walaupun di atas sungai Nil. Third, ark of the covenant. Yang ketiga inilah yang Allah suruh Musa buat yaitu tabut perjanjian. Once they touch the river Jordan depart. Dan begitu para imam yang mengangkut tabut perjanjian ini mencelupkan kakinya, maka sungai Yordan pun terbelah. Amen. So three type of ark. Jadi ada 3 jenis tabut. But now I want to talk about the ark of covenant. Tapi yang kita akan bahas hari ini adalah tabut perjanjian. But the Bible record three type of ark in the Bible. Nah, supaya saudara tahu aja ya bahwa Alkitab sesungguhnya menjelaskan 3 jenis tabut. Three things involved in the water. Yang 3-3-nya itu melindungi setiap orang di dalamnya terlindung dari air. Amen. So my brother, my sister, ark of covenant means, Jesus protect our life. Jadi ini kembali melambangkan bahwa Yesuslah yang menjadikan nyawa kita terlindung, saudara. Amen. He only can protect our life. Hanya Yesus seorang yang menjadi pelindung kita. And He Amin. only can give you secure our life. Hanya Yesuslah yang menjadikan hidup kita terjamin. Amen. If you read the Bible, Kalau saudara baca Alkitab, in the Genesis to Revelation, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, only one ark of covenant. hanya 1 tabut perjanjian Allah.
But if you read the Bible, Tapi kalau saudara baca dengan we can teliti, see three types of the temple. ya, kita bisa melihat 3 jenis bait suci. Number one, Moses tabernacle. Yang pertama adalah kemah suci yang dibangun oleh Musa. Second, David tent. Yang kedua adalah kemah suci yang dibangun oleh Daud. And third, Solomon temple. Dan yang ketiga adalah bangunan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Even though three temple, Ya. but Ark of Covenant only one. Ya, tapi walaupun 3 jenis bangunan kemah suci yang beda-beda, tabut perjanjiannya cuman itu aja. Saudara. One, Moses one in the wilderness. Yaitu ya, waktu di padang belantara Musa yang bangun. And David in the tent. Ya, kemudian tabut yang sama dibawa oleh Daud ke dalam tenda. And third, Solomon permanent place. Dan ketiga, tabut yang sama ditaruh juga di dalam bait suci yang lebih permanen dibangun Even oleh though Salomo. three tabernacle, but only one Ark of Covenant. Ya, jadi walaupun 3 jenis kemah suci yang beda-beda, kemah suci Musa, Daud, dan bangunan bait suci Salomo, tabut perjanjiannya cuma satu, itu aja. Amen. So the Ark of Covenant is not a man design, it's a God design. Jangan lupa tabut perjanjian ini bukan idenya manusia, melainkan idenya Tuhan sendiri. Amin. Amen. So when God want to give this Ark of Covenant, God want to reveal, God want to dwelling with you, and God want to talking to you. Nah, lewat tabut perjanjian inilah Allah ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang ingin berdiam di tengah-tengah kita dan ingin berkomunikasi kepada kita. See, Amin. the main purpose why God want to give the Ark of Covenant, Kenapa Tuhan mau memberikan tabut perjanjian? let me read the Bible. Kita baca lagi. Exodus 25, Keluaran 25. verse 22. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang See, Israel. the main purpose that the Ark of Covenant, the main purpose, Jadi tujuan utama tabut perjanjian Allah itu harus dibuat Musa God want to talk to us. karena Allah ingin berfirman kepada umatnya. The main Amin. purpose why God built the Ark, Kenapa Tuhan menyuruh Musa membuat tabut perjanjian? I want to talk to you. Karena Tuhan ingin berfirman kepada kita semua. So my brother, my sister, Jadi saudara-saudari don't terkasih. granted, don't think cheap when God talk to you. Don't cheap. Ya, jangan menyepelekan. Jangan menganggap rendah kalau Tuhan ingin berfirman kepada kita. If you seriously love God, Ya, kalau kita semua serius mengasihi Dia, seriously wait for the presence of God, kita harus serius menanti di dalam hadirat Dia. God want to talk to us. Pasti Dia akan bicara kepada kita. So the primary purpose why the Ark of Covenant, God want to dwelling and God want to talk to us. Ya, jadi jangan lupa ya, tujuan tabut perjanjian Allah adalah Allah ingin berdiam di tengah-tengah kita dan ingin selalu berkomunikasi dengan kita. Amin. Therefore, God want to give this Ark of Covenant. Oleh karena itulah Allah menyuruh membuat tabut perjanjian. Inside the Ark of Covenant, Di dalam tabut perjanjian 4 things available. ada 4 hal aja Four isinya. things available. Ada 4 hal. Beginning, Pada mulanya only 3 things. hanya 3 hal. 10 commandment, Yaitu 10 perintah Allah, manna, mana, and Aaron rod.
dan tongkatnya Harun yang bertunas. Beginning only of these three things. Pada awalnya isi tabut perjanjian hanya 3 hal ini. But after God talked again and again to Moses, Tapi setelah berulang-ulang Tuhan berfirman kepada Musa, all the word Moses put it, put it inside. ya, segala pesan-pesan dari Tuhan itu ditulis Musa di dalam gulungan kitab. Dan gulungan kitab itu pun dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Let we read the Bible. Mari kita baca Deuteronomy chapter 10. Ulangan 10. Deuteronomy chapter 10, Ulangan 10. verse 5. Ulangan 10 ayat 5. Deuteronomy chapter 10, verse 5. Ulangan 10 ayat 5. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Amen. If you read the Bible, Jadi kalau saudara baca di sini, amen, when God spoke to the things all, Moses put it inside the Ark of Covenant. segala pesan dari Allah yang Tuhan catat itu juga dimasukkan ke dalam tabut perjanjiannya Allah. The Bible says, Alkitab mengatakan, Deuteronomy chapter 31, Ulangan 31, Deuteronomy 31, Ulangan 31, verse 26. Ulangan 31 ayat 26. 31 ayat 26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Amen. Here God give clear commandment to Moses. Dengan jelas Allah memberikan perintah kepada Musa, Amen. All the written word. segala Taurat yang tertulis. Amen. So if you read the New Testament, John chapter 1, verse 1, Jesus is the Logos. Jesus is that word. Ya, kalau saudara ingat ya dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Amin. Firman itu adalah Logos ya, Yesus sendiri. Amen. Here, God spoke to Moses. Di sini Allah berfirman kepada Every Musa. word God gave a covenant. Every word God gave the commandment. All, they said, all the scripture put it near the covenant. Ark of Ya, Covenant. segala pesan-pesan dan perintah dan amanat Tuhan kepada Musa itu harus diletakkan di samping tabut perjanjian. Because all thing, my brother, all thing talk about Jesus. Dan semuanya itu hanyalah simbol yang ujung-ujungnya digenapkan oleh Yesus. And also the Bible says, Dan juga Alkitab mengatakan manna. mana. Amen. If you read the Bible, yes, through the manna, bread. If you read John chapter 6, Jesus is the bread of the life. Nah, kalau saudara baca ya, di dalam perjanjian lama bangsa Israel diberikan makan mana. Dalam Yohanes 6, Yesus sendiri mengklaim, akulah roti hidup. Amen. So all the inside the Ark of Covenant, all talk about one person, that is our Lord Jesus Jadi Christ. segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah lewat tabut perjanjian beserta isinya, intinya dia mau bilang, tuh Yesus dengarkanlah dia. So inside the Ark of Covenant, amen, there is a four things. Number one is a written word. Jadi ada 4 hal yang ada di dalam tabut pertama. Yang pertama adalah firman yang tertulis. Because Jesus himself is a word. Karena Yesus sendiri adalah firman. Then the Bible record Lalu Alkitab mencatat is a manna. Jesus is the bread of the life. adalah mana yang diperoleh bangsa Israel. Tapi Yesus itulah yang menjadi roti hidup. And the Bible record, Dan Alkitab juga mencatat Aaron rod. tongkat Harun yang bertunas. Not a death, but a life. Yaitu bukan tongkat yang mati melainkan hidup. So, Buktinya bertunas. That is a symbolic Jesus resurrection from the death. Itulah lambang bahwa Yesus adalah
Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. So, my brother, my sister, Jadi saudara-saudari terkasih, we must understand kita harus mengerti all the things inside the Ark of Covenant also talk about Jesus, and the Ark of Covenant also talk about Jesus. Jadi mulai dari tabut perjanjian itu sendiri sampai kepada 4 yang menjadi isinya, itu semua hanya simbol yang digenapkan pada diri Yesus. Because these things all talk about Jesus. Seluruh perjanjian lama Yesus mengklaim sudah aku genapkan. A few things Bible record. Ada beberapa hal yang dicatat The Alkitab. ark was made according to pattern enlargement of Spirit of God. Ya, jadi tabut perjanjian itu dibuat dengan pola yang sesuai dengan Allah kehendaki bagaimana nanti rohnya akan berkarya. It is a prophetic Christ incarnation. Ya, itulah tabut yang menubuatkan nanti Yesus akan berinkarnasi menjadi manusia. And the Bible record the ark made by wisdom of Spirit of God through that Holy Spirit, Jesus conceived. Dan kalau kita ingat bahwa melalui rohnya Musa dapat membuat tabut perjanjian Allah, nanti kalau kita ingat Yesus lahir dari Roh Kudus melalui perawan Maria. And also the Bible record Ark of Covenant is a testimony. Dan juga tabut perjanjian adalah yang namanya testimoni atau perjanjian covenant Allah. And Christ is God testimony in our life. Dan ujung-ujungnya Yesus itulah covenant Allah dalam hidup kita. Amin. And the Bible record the Ark of Covenant anoint. Dan kita Alkitab mencatat tabut perjanjian juga diurapi Allah. And Christ, God also anoint. Dan arti kata Kristus itu sendiri adalah yang diurapi Allah. So from here, my brother, we learn Christ is the Ark of Covenant. Inside the Ark of Covenant also talk about Christ. Ya, jadi dari sini kita pelajari bahwa Yesus Kristuslah tabut perjanjian beserta segala isinya. Amin. So my brother, my sister, Jadi saudara-saudari give terkasih, more room for the presence of God. berikan tempat supaya kita bisa menikmati hadirat The Tuhan. main purpose, the Ark of Covenant, God dwelling with us. That's it. Karena tujuan utama Musa disuruh membuat tabut perjanjian, Tuhan sendiri yang mau tinggal di antara kita, saudara. If a God dwelling among us, Dan kalau Tuhan sendiri yang berdiam di tengah-tengah kita, He become a God's word. kita menjadi He umat. become a God's word. Dia menjadi firman Allah, He become a bread. dia menjadi roti hidup, And he become a rod. Means God always know how to help you. ya, dan dia menjadi tongkat Harun yang bertunas, yang tahu bagaimana menolong setiap kita. Amin. When you know this truth, Nah, kalau kita mengetahui our kebenaran life ini, never same again. hidup kita nggak akan sama lagi, saudara. Let's pray. Mari kita berdoa. Father God, we say thank you, Lord. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Father God, we say thank you, Kami Lord. bersyukur kepadamu ya Bapa. You are so good. Engkau begitu baik, You are so good. engkau begitu baik. Thank you for this morning. Terima kasih atas pagi ini. You always want to talk to us, Abba. Bahwa engkau selalu ingin berkomunikasi. Because you are speaking, God. Dan karena engkau adalah Allah yang berfirman. You always call us, asking to come and wait your presence. Engkau selalu memanggil kami untuk masuk menikmati hadirat-Mu. When you call Moses, Ketika engkau memanggil Musa, Moses serious. Musa menanggapi dengan This serius. morning, Lord, Pagi ini Tuhan, we also must be serious. kami juga ingin menanggapi dengan Because you serius. willingly want to talk to us Karena engkau bersedia berkomunikasi kepada kami. and always want to dwelling with us Dan selalu ingin berdiam di tengah-tengah kami. and always help us to run our family according to your word. Dan selalu ingin menolong kami, mengatur keluarga kami menurut firman-Mu. And you are always our manna and you are our always God's word in our life.
Dan Engkaulah yang selalu menjadi roti hidup dalam hidup kami, sekaligus firman dalam You hidup know kami. how to provide us in the midst of the trouble. You know, like an Aaron rod to help us, Father. Di tengah-tengah kesulitan apapun, Engkau tahu menolong kami, memenuhi kebutuhan kami, seperti tongkat Harun yang bertunas. Because you are the resurrection Christ all the time in our life. Sebab Yesus Kristus telah bangkit dan hidup selamanya dalam hidup kami. Father, bless your people, shining your face to them. Berkati umatmu, hadapkan, sinarkan wajahmu kepada mereka. They will slowly take time, step by step. They will learn another one, Lord. Maka perlahan-lahan kami semua akan belajar selangkah demi selangkah bertumbuh dalam iman. Because tabernacle, you are our tabernacle, Lord. Karena Yesus Kristuslah tabut perjanjian kami. Amen. Lord, bless your people. Berkati umatmu Bapa, Your name will be glorified. supaya namamu saja yang dimuliakan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Everyone believes this. Semua orang percaya katakan, Amen. 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 God bless you. Tuhan berkati. Haleluya, mari saudaraku. Haleluya, mari saudaraku kita sehati bersama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa untuk pagi ini, untuk firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah kami, hadirat-Mu ada pada setiap kami, untuk kami terus membawa Tuhan Engkau dalam kehidupan kami, membawa roti hidup-Mu dalam hidup kami Bapa. Hingga kami percaya kemuliaan boleh ada di setiap kami Bapa. Engkau Bapa yang dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kami membawa pokok doa kami pagi ini Bapa. Biarlah kami percaya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, Engkau berdoa bagi kami. Darah-Mu Yesus menguduskan kami, Engkau yang melayakkan kami, hingga kami percaya doa-doa kami seturut kehendak-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa, kasih-Mu terus ada buat anak-anak kami, untuk cucu kami Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, teen, youth Tuhan, bahkan dewasa muda. Kami percaya melalui anak-anak-Mu Tuhan, Engkau Bapa yang terus memilih mereka menjadi anak-anak yang tetap setia di dalam jalan kebenaran-Mu. Engkau yang melingkupi, melindungi mereka Tuhan, dari segala pergaulan yang tidak baik, dari segala kejahatan Tuhan, dari segala dosa. Engkau Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu terus Tuhan, di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lihat dan perbuat, untuk dapat Tuhan Engkau dimuliakan melalui hidup mereka. Engkau yang memberikan kepintaran kepada mereka Tuhan Yesusku, untuk terus Tuhan karunia talenta yang dia punya bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesusku. Dimanapun dia berada, di sekolah, tempat kuliah, di lingkungan mereka, di komunitas mereka Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang menyertai mereka Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa Bapa, untuk kesatuan Tuhan bagi gereja-Mu, para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesusku. Mulai dari pengembalaan Tuhan, apapun pelayanan kami di cabang di sini Tuhan, maupun di ranting-ranting. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu melawat, kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja Bapa. Kami percaya kami membawa Engkau di dalam setiap pelayanan kami. Engkau dimuliakan melalui pelayanan kami Bapa, di dalam hidup setiap kami. Engkau Bapa yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi setiap kami. Ini kami pakai hidup kami bagi kemuliaan-Mu terus di dalam pelayanan kami. Berkati setiap para pelayan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam kasih anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Mari sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman. Bapakku datang
percayakah ada bagiku? Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, berbuat ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Iya. Terima kasih untuk pelayanan Pastor Raja dan Pak Vin sudah melayani kita. Mari kita berdoa bersama, kita akan tutup pelayanan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Berterima kasih kepadamu untuk jalannya ibadah di pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang telah menyertai kami. Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya firman yang sudah ditaburkan tidak pernah akan berlalu dengan sia-sia. Firman itu akan kami terima Tuhan dengan penuh rasa syukur. Firman itu akan menjadi Tuhan tunas. Firman itu terus akan berbuah Tuhan, bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami, bagi perluasan kerajaan-Mu. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap sidang jemaat yang sudah hadir, untuk setiap firman yang sudah diberikan, ditaburkan. Tuhan, biar semua itu menjadi berkat bagi kami, menjadi terus Tuhan kekuatan hidup kami. Firman yang ditaburkan memberikan inspirasi, memberikan pengertian yang baru. Firman yang ditaburkan memberikan kekuatan bagi kami semua, melebihi apapun Tuhan, supaya di mana kami hari ini mengerti bahwa Tuhan Engkau selalu berserta kami. Tuhan, Engkau yang menyertai kami, bahwa gereja-Mu boleh terus bertumbuh dan hidup berdampak. Semakin kami mengenal Engkau, semakin kami Tuhan meletakkan iman kami kepadamu. Bukan kepada perkara duniawi, bukan kepada perkara jasmani semata-mata. Tetapi kami percaya Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kami. Tuhan yang ada di dalam gereja kami. Tuhan yang senantiasa menjadi pemimpin. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan yang memberkati hidup kami. Tuhan yang selalu ada bagi kami. Di tengah persoalan kami, di tengah masalah kami, Tuhan adalah jawaban kami. Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin Tuhan, negara Republik Indonesia
dari Bapak Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para irjen, para dirjen, hingga ke bawah Tuhan, pemerintahan yang terkecil, RT RW Tuhan. Tuhan, biar roh takut akan Tuhan ada pada hati bangsa kami. Roh takut akan Tuhan ada di dalam setiap hati dan pikiran para pemimpin kami. Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan bangsa kami. Apapun yang Tuhan dilakukan hari-hari ini ada, terjadi di dalam negara kami percaya Tuhan campur tangan. Oleh sebab itu Tuhan, gereja-Mu, kami bersama-sama berdoa untuk negara dan bangsa kami. Di dalam mempersiapkan pemilu yang akan datang Tuhan, Tuhan Engkau campur tangan, Tuhan Engkau bekerja. Kami minta otoritas kuasa sorga turun atas bangsa kami. Tuhan, Engkau yang melenyapkan Tuhan segala perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Roh-roh yang korupsi Tuhan. Tuhan, roh-roh Tuhan perselisihan, roh-roh pertikaian Tuhan yang ada di dalam bangsa kami. Roh-roh saling cemburu Tuhan. Roh-roh yang menghendaki Tuhan perpecahan atas bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Keluar dari kehidupan bangsa kami. Tuhan, biar berkat Tuhan yang menyertai kami. Tangan Tuhan yang memimpin bangsa kami. Tuhan, berkati kami, gereja-Mu Tuhan. Untuk gereja-Mu terus Tuhan bekerja, melaksanakan amanat yang agung yang Tuhan berikan bagi kami semua. Gereja Tuhan saling bahu-membahu, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Memberitakan Injil ke seluruh pelosok negara kami Tuhan. Biar firman-Mu terus bekerja Tuhan. Pakai Tuhan hamba-hamba-Mu. Pakai Tuhan para pelayan-pelayan-Mu. Untuk hidup takut akan Tuhan. Untuk hidup senantiasa memberitakan firman. Melalui perkataan, melalui perbuatannya Tuhan. Semua dampak Tuhan boleh menjadi dampak Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan para pemimpin gereja di tempat ini Tuhan. Para penatua Tuhan, para tim penggembalaan, khususnya Tuhan Ibu Gembala Bapak Dani Tuhan, yang sedang berada di kota Bandung Tuhan. Oh, pakai beliau Tuhan, tempatkan kalau hari ini Tuhan mereka ada di kota Bandung, di tempat di mana mereka bisa melayani saudara-saudaranya. Mereka bisa membawa berkat, mereka bisa membawa Tuhan pendamaian, mereka bisa membawa Tuhan nama Tuhan di tengah keluarga padani Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui hidup mereka Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan oleh karena pekerjaan yang mereka sedang lakukan. Untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan. Berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Memberitakan firman-Mu kepada saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan. Supaya nama Tuhan saja Tuhan boleh dikenal dan setiap lutut boleh bertelut. Dan mengaku bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Raja atas hidup umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh sebab itu saudara, mari angkat tangan kita. Terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan kau. Yesus yang menyertai engkau, Dia yang tidak pernah meninggalkan engkau, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati anak-anakmu, memberkati suami istri Tuhan. Apa yang engkau lakukan di atas muka bumi ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Jangan pernah ragu, jangan pernah lalai, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi carilah Tuhan di dalam segenap hidupmu, di dalam segenap langkahmu, Dia akan menyertai engkau. Pulanglah, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi, damai sejahtera yang menyertai engkau, sampai Dia datang kembali menjemput kita di awan-awan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhan.
Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.